Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Gasani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Salam kopi hitam tanpa gula, salam Ademania Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tutorial tentang bagaimana caranya untuk memaksimalkan bunga dan buah pada tanaman adenium setelah memasuki fase generatif, fase pembungaan. Jadi poin pentingnya di sini, tanaman itu mengalami pembungaan atau masuk fase pembungaan. Itu poin yang pertama. Tanaman memasuki usia generatif, yang sering saya ulang-ulang. Generatif itu usia di atas 6 bulan, kurang lebih 6 bulan itu sudah memasuki fase generatif. Kemudian faktor nutrisi, apabila nutrisi pada tanaman ini tercukupi nutrisi kalium dan fosfor, maka tanaman ini akan berbunga. Seperti itu teman-teman. Jadi logika sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi tanaman itu berbunga, kemudian tanaman itu berbunga, bunga itu mengalami penyerbukan, kemudian pembentukan biji, pembentukan seed pod. Nah, seed pod ini dibentuk dari sari-sari makanan yang sisa setelah dibuat metabolisme, itu ada sisa disimpan di seed pod. Jadi logikanya harus banyak-banyak simpanan untuk pembentukan biji atau seed pod. Jadi sering tidak teman-teman menemukan bahwasanya tanaman adenium ini ada seed podnya lebih dari satu, namun ada salah satu yang gugur. Nah, itu disebabkan karena cadangan makanannya kurang, sehingga tidak tersuplai secara sempurna untuk beberapa seed pod. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan, mengupayakan bagaimana caranya agar satu tanaman adenium ini mempunyai beberapa seed pod dan tidak ada yang rontok. Untuk langkah yang pertama yang kita lakukan itu adalah pemenuhan atau pencukupan nutrisi berupa kalium dan fosfor. Nah, itu pertama harus cukup terlebih dahulu. Pertama harus cukup karena itu adalah modal untuk tanaman perangsang bunga dan biji. Sehingga kalau kekurangan, maka tanaman ini akan merontokkan biji atau bunga. Karena bahan bakunya itu fosfor dan kalium. Kalau kebanyakan nitrogen, itu nitrogen untuk bertumbuh teman-teman. Jadi untuk memanjang, untuk membesarkan, dan untuk yang lain. Jadi setelah tanaman melakukan proses fotosintesis atau metabolisme, tanaman ini menghasilkan dengan bermodal CO2 dan sinar matahari, air, kemudian menghasilkan karbohidrat, oksigen, dan lain-lain. Itu karbohidrat itu di gula tadi itu dialirkan di seluruh jaringan tanaman untuk proses hidup, bertahan hidup, sari-sari makanan itu tadi. Kemudian kelebihannya akan disimpan di biji. Jadi logika sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, seperti halnya ini, daun-daun ini, bertumbuhnya daun-daun ini prosesnya dari sari-sari makanan. Kalau dia hidup di malam hari, kalau di siang hari dia terkena sinar matahari, dia itu malah bagus karena
dia bisa memproses makanan, bisa berfotosintesis. Tapi masalahnya ada beberapa daun yang tidak terkena sinar matahari, itu istilahnya jadi daun pasif atau hanya sebagai parasit teman-teman. Karena apa? Karena dia tidak mampu melakukan proses fotosintesis karena terhalang. Seperti ini teman-teman, seperti ini. Mohon maaf, ini daunnya ini terlihat pertama tumbuh tidak sempurna, kemudian terlalu lebar, melengkung-lengkung gini, karena ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis karena terhalang oleh atasnya ini. Jadi ini bisa saya katakan adalah daun pasif seperti itu tadi. Nah, ini harus kita potong teman-teman, harus kita potong karena tidak ada fungsi dan manfaatnya. Karena tidak ada fungsi dan manfaatnya, nanti kalau ada sari-sari makanan dia hanya mengambil sari-sari makanan. Sementara tujuan saya di sini saya potong agar sisa-sisa sari makanan ini dialirkan di ini, apa ini, seed pod. 1 2 3 4, bawah ini ada 5, ada kurang lebih 5 di sini teman-teman. Bentar saya hitung lagi. 1 2 3 4 5. Oh iya, ada 5 teman-teman, ada 5. Ini plan kedepannya akan saya kawinkan secara manual terus menerus agar menghasilkan biji sebanyak-banyaknya. Nah, untuk cara menanggulanginya agar supaya biji dan bunga tidak rontok, yaitu tadi pemenuhan nutrisi fosfor dan kalium. Yang kedua, kalau ada daun-daun yang pasif itu kita potong agar tidak menjadi parasit, hanya bisa mengambil sari-sari makanan, tidak bisa melakukan proses fotosintesis, dengan tujuan tidak membebani tanaman untuk membagi sari-sari makanan. Karena dengan seperti ini maka sari-sari makanan yang sisa akan dialirkan di buah teman-teman. Jadi seperti itu tujuan yang utama dari saya, seperti itu. Tidak apa-apa, aman, karena semakin banyak daun, sari-sari makanan itu akan dialirkan ke daun. Pada waktu malam hari daun kan akan menjadi daun pasif teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada daun yang terkena sinar matahari kita biarkan saja, tapi kalau ada daun yang sekiranya terhalang terkena sinar matahari kita potong, karena itu nantinya akan jadi daun pasif. Siang tidak bisa berfotosintesis, malam juga tidak bisa teman-teman. Langsung kita potong saja agar pertumbuhan biji lebih maksimal lagi. Berapapun bijinya pasti kuat menopang teman-teman, karena saking banyaknya sari-sari makanan yang dialirkan ke biji. Apalagi ini sangat nyumpel teman-teman, karena cabangnya terlalu rapat. Kita potong saja ini bawah. Nah, seperti ini contoh daun yang pasif. Bentuknya tidak sempurna karena tidak terkena sinar matahari. Hijaunya juga hijau muda karena tidak terkena sinar matahari. Ini daun pasif kalau saya menyebutnya teman-teman. Kita cari yang terhalang, kita potong saja, tidak apa-apa. Semoga teman-teman memahami apa yang saya maksud. Kalau kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar.
Kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab satu persatu. Apabila belum bisa saya jawab, akan saya jadikan pekerjaan rumah teman-teman. Pasti akan saya cari jawabannya. Yang jelas, ini tanaman sudah berusia sekitar 1 tahunan teman-teman. Sudah memasuki fase generatif, sudah memang saatnya berbunga. Jadi saya eksplor bunganya, bijinya, karena saya suka dengan tanaman ini, sangat bagus menurut saya teman-teman. Harus dengan hati-hati karena cabangnya sangat rapat, jadi khawatir saya itu memotong cabang teman-teman, bukan memotong daun, karena memang sangat rapat cabang ini. Bisa dilihat sendiri cabangnya sangat rapat. Cabangnya super rapat, super brutal. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Tidak bermaksud menggurui teman-teman semua, hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, share pengalaman. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.